Ya karena memang apa ya, saya juga sama kayak dari hampir sama ya. Di usia segini itu saya ngerasa banget, meskipun usia mungkin saya sudah dewasa awal ya, dewasa pastinya. Itu ngerasa ada faktor melihat nikah kompleks itu dengan pencapaian saya yang belum segini itu masih kurang banget. Jauh. Jadi pernah juga pernah saya ngerasa apa ya, ikut down juga, kayak dibilang empati ya, ikut empati kepada teman saya itu dia tuh pas awal saya masuk kerja sih ya, masuk kerja pertama kali diterima kerja, kemudian dapat gajian, kemudian teman saya itu awalnya tanya kabar ya, saya balesin tanya kabar baik gitu kan. Kemudian teman saya curhat, ngajak ketemuan, kemudian curhat tentang suaminya tuh. Ini bukan berarti saya membuka aib, enggak, cuman dibuat wawasan kita aja ya gitu. Jadi dia tuh setelah bercerita dengan berkeluh kesahnya, kemudian di akhir ceritanya dia tuh mengeluhkan pada saya gini, kamu punya uang segini nggak sih gitu untuk apa saya pinjem kayak gitu. Belum buat apa gitu kan. Nah saya sebagai temennya nggak enak kayak gitu, ada apa ini gitu kan. Terus tak tanya kenapa, buat apa gitu. Ternyata alasannya dia itu saya mau beli apa namanya, pampasnya untuk anak saya dan juga beli susunya anak saya. Loh kenapa lah, emang suamimu kenapa gitu. Suami saya ya kerjanya seadanya, kemudian dia nggak bisa kontrol emosi, dalam artian pemikirannya masih belum lah kayak gitu, sehingga saya yang harus mengatur ini sendiri. Jadi kalau saya berkeluh kesah, dia itu pasti akan meluapkan emosinya. Jadi kayak gitu. Itu sih sebenarnya ya emang ya, maksudnya rezeki itu sudah yang ngatur. Katakanlah rezeki kita itu apa, kalau sudah nikah itu ada ajaran rezeki biasanya kan gitu ya, banyak orang yang bilang gitu. Terus nanti rezekinya kalau kita sudah punya anak itu rezeki kita pasti ngalir, tapi kita nggak jauh, maksudnya rezeki sendiri itu kita kan nggak tahu rezeki itu ada di kita atau di anak kita. Kalau kita nggak cari kan siapa tahu ternyata rezeki kita itu untuk anak kita ketika mereka sudah dewasa. Tapi kan pasti banyak sebagian orang ya nggak menyalahkan juga, karena juga pendapat sih. Iya, sebagian orang kan bilang bala sini ke aja, nanti pasti rezekinya ada. Ya, tapi kan kalau kita masa ya kita menikah dengan katakanlah pekerjaan kita yang masih kurang ya, mungkin gajinya masih minimal nggak gitu, yang kayak itu loh apa ya, maaf mungkin kayak serabutan itu kan nggak tentu kan ya, mungkin kayak freelance gitu ya kayak gitu. Dan tapi kalau dari situ kayak, sedangkan kalau ada juga yang laki-laki itu nggak mau si cewek ini tuh bekerja gitu. Sedangkan mereka itu butuh gaji. Nah sudah kayak gitu sih, yang kayak nggak dipikir terlalu panjang, tapi juga ya itu kan berbeda orang kan ya, kadang mindset kita sama mindset mereka itu berbeda ya gitu. Kadang mereka lebih mengedepankan ya udah yang penting nikah yang penting nikah, terus tanpa memikirkan gak enaknya kayak gimana. Kemudian dikaliku saya bilangnya ya kepada teman saya, oh ada tapi nggak banyak, saya bilang gitu. Kemudian ya sudahlah ini apa namanya, pakai dah dulu gitu, terus nanti kembaliinnya gimana ya gampang dah, saya bilang gitu. Kemudian ya karena pada saat itu saya ada di sama-sama cewek gitu kan ya, sama-sama cewek, dan saya bisa ngerasain ada di posisi dia gitu, gimana butuhnya anaknya. Iya, apalagi itu soal anak gitu, lagi akhirnya usianya dia itu baru, saya kan kayak apa ya, kak lebih tua saya, cuman selisih bulan. Nah, saya 24, dia 24 baru kayak gitu. Nah, jadi suaminya tuh sama-sama 24. Nah, itu sih. Nah, kemudian terus juga yang dibuat nilai negatifnya adalah yaitu tadi suaminya kurang dewasa. Nah, inilah kayak saya takutnya saya itu dari situ. Kalau memang kita niat nikah hanya untuk karena pengen buat gaya-gayaan, merubah status, kemudian ini loh kamu kemarin ngajak aku, sekarang aku buktikan buat nikah kayak gitu tuh, aduh ngapain banget gitu loh, kak kita tuh nggak punya pikiran yang panjang gitu. Iya betul. Kayak modal nikahnya itu cuma saling cinta gitu ya. Ya itu sih, itu yang itu kayaknya nggak setuju deh. Iya sih, itu ya karena lihat yang tadi kayak ceritanya Mbak Nis kan sama ya, usia mereka itu sama 24 gitu. Itu saya juga pernah kayak gini loh. Ketika kita ini mungkin punya hubungan spesial, punya teman yang lebih gitu, maksudnya lebih dekat. Ketika usianya sama, itu sebenarnya kalau bisa dilihat ya itu lebih dewasa yang perempuan daripada si laki-laki.
usia yang sama. Iya, di usia yang sama dia. Pasti itu lebih dewasanya perempuan. Jadi, makanya kan bisa juga mikir loh, pengen nikahnya itu di sama orang tuh yang usianya lebih dari saya. Jangan kalau bisa nggak sementara ya, sementara kalau bisa ya lebih 2 tahun lah atau 3 tahun gitu. Soalnya emosi kita tuh sama-sama, maksudnya emosi segitu tuh harus sama dan pasti nanti berujungnya kita sama-sama emosi perempuan yang kalah. Iya. Gitu. Karena kalau ya kita ya laki-laki tuh perempuan tuh bukan perasaan. Nah, tapi ini beneran maksudnya ketika kita menjalin hubungan sama katakanlah orang yang lebih tua dari kita akan merasakan gitu. Tapi ketika terus sama-sama, kita lebih banyak yang Kita yang kita yang mengerti dia gitu. padahal sebenarnya kalau misalkan dilihat kan cewek tuh lebih banyak ingin dikertiin sebenarnya. Tapi ternyata Mungkin sama, mungkin dia itu sudah dewasa, tapi ketika dia dihadapkan dengan Masa seusia pasti cara nggak bisa beda gitu. Betul. Itu. itu ya. Oke, terus kayak apa ya? Nah, ini mungkin dari yang lainnya, karena kan ada ya, nggak mau bahas yang tentang Instagram itu karena memang itu menurut saya sesat sih meskipun membawa agama. Kan ada ya yang bilang, nikah aja daripada kamu mendekati zina. Langsung gue kayak, yowis nikah aja. Daripada pacaran. Enggak, itu menghindari zina. Kalau pacaran kan nanti kamu Akan gini ya gitu kan, kamu duduk berdua saja itu sudah mengarah ke sana. Lebih baik nikah aja, kamu bikin kopi, kamu cium tangan mereka aja sudah pahala. Kayak apa muncul belajar soal gitu kan ya. Oh ya ceritanya kan gitu. Kayak gitu kan ya, gitu. Nah, terus saya juga mikir gini sih, kan ini kan nggak cuma untuk maaf ya, bukan untuk senang-senang, bukan untuk apa ya, maaf mungkin terlalu kasar, kan bukan untuk cuma bercinta saja gitu. Betul. Kan seperti yang kita bincang seperti tadi kan ya, banyak banget Aspeknya itu kompleks gitu. ekonomi, mental kita, kesehatan kita gitu, nggak cuma itu aja, tapi masih banyak loh orang-orang yang misalnya daripada serius pacaran atau daripada kamu ngalor gitu nggak jelas terus nikah loh. Iya, Itu kadang itu ya itulah mindsetnya orang. Betul. Itu yang ada di lingkungan kita Tapi terus kayak gitu kan, terus kayak ya karena orang seperti itulah yang buat Akhirnya, pemicu gitu. Jadinya apa namanya dari apa perkataan orang yang terdahulu, kemudian kita yang nggak menyaring dulu kata-kata, Akhirnya langsung cinta gitu, udah gitu. Padahal nggak sesimpel itu guys. Ya, jadi kayak ibarat kata tuh kita kerjain soal tanpa belajar, ya nggak bisa gitu loh, masa kita selesai tapi nggak bisa jawabannya nggak sesuai, pertanyaannya A jawabannya Iya. B gitu. Jadinya pernikahan itu bukan suatu perlombaan aja. Jadi Iya kok sih. bijak. Jadi pernikahan tuh bukan suatu perlombaan gitu loh yang bisa harus cepet-cepetan dapet gitu. Tapi di Indonesia masa lingkungan kita tuh kayak gitu gitu. ya salahnya tuh lingkungan kita yang kayak gitu. Soalnya saya juga merasakan sih, makanya saya sudah berusaha cuma ya maksudnya ya wis terserah mereka tuh bilang apa, tapi kayak omongan itu juga berdampak. Mungkin saya pas lagi apa ya, lagi nggak mikir apa lagi gabut atau ada Tiba-tiba muncul dulu. Iya ya, maksudnya kayak akhirnya kayak yo usia sini waynya enggak sih. Mungkin ada teman-teman kita nih, teman-teman kita kan sudah banyak juga kan ya, jadi kayak ya lagi usianya memang bisa punya nggak sih. Tapi kan kita juga nggak cuma melihat itu gitu. Kita kan juga melihat kesiapan diri kita tadi kan. Contohnya aja bisa kayak gini, iya ya, aku belum bisa segini tuh belum bisa masak gitu. Nah, saya banget. Iya, terus kayak gini, kayak ya misalnya jodoh ini orang kaya yang punya pembantu, Fokus setiap hari nggak apa. atau GoFood setiap hari. Iya, tapi dari segi kayak apa ya, kayak segi moral kayak gitu sih juga nggak bagus sih kalau pendapat saya ya. Mungkin pendapat yang lain sih berbeda kayak gitu. Dengan kita punya latar belakang yang terlalu mewah dari nol, kemudian kita punya anak, punya generasi, kemudian dia terbiasa dengan kehidupan mewah, itu secara nggak langsung itu kita mengajarkan kepada anak kita tuh hidupnya tuh nggak akan mau untuk hidup susah kayak gitu. Jadinya anak akan manja kayak gitu. Jadi anak tuh nggak akan bisa bersikap dewasa. Oh, ketika iya kalau namanya roda kehidupan ya pasti berputar. Kadang kita di bawah, kadang juga di atas. Iya, dan aku gitu berputar. Iya dong. Saya rasa di bawah
sisi kehancuran, yaitu kita jatuh miskin. Kemudian anak kita yang sudah terbiasa dengan kehidupan mewah, akhirnya dia malas gitu ya. Ya pasti. Oke, mungkin sudah agak lama ya perbincangan ini ya. Tapi kayaknya rasanya itu masih terus. Ya, mungkin kita lanjut di kayak episode ya, Mbak. Oke, Ya. siap. Ini untuk sebelum apa ya, sebagai penutup lah, pertanyaan terakhir ini untuk Mbak Nini sama Mbak Awi. Ya sama Yulia juga, sama Mbak Yulia juga dong. Karena di sini kenal seperti ketiga. Oke, untuk ini kalian atau kita bertiga lah. Kan kalau saya kok menyebalkan orang dulu aja ya, kayak saya itu orangnya masa lalu aja. Iya, enggak gini. Kan kalian pasti sudah pernah dengarkan istilah kayak alah, kalian harus sekolah tinggi pasti ujung-ujungnya di dapur. Gitu kan? Perempuan banget nih. Ya, nah pendapat kalian nih, pendapat kita, maaf kita, pendapat kita itu seberapa penting sih pendidikan untuk istri sebagai istri? Oh ya, maksudnya yang perempuan sebagai istri ya. Oke. Oke, bisa dijawab dari siapa? Jangan saya dulu, kan saya yang bertanya soalnya. Kalau menurut saya penting. Kenapa? Karena kita sebagai wanita atau ya calonnya nanti berkeluarga gitu ya, kita adalah pertama kali madrasah untuk anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita pendidikannya, mohon maaf ya untuk yang menonton yang pendidikannya kurang. Bukan menyinggung ya. Bukan menyinggung, bukan bermaksud juga, ini sebuah wawasan saja. Nah, penting kenapa itu tadi, yaitu kita adalah madrasah pertama kali sebelum anak-anak itu disekolahkan ke instansi kayak gitu. Kita yang 24 jam full berada di rumah dibandingkan guru ketika di kelas kayak gitu ya. Jadi perilaku dan sikapnya anak di luar, baik di dalam ataupun di luar, sesama teman atau sesama orang yang lain, itu bergantung kepada kita. Nah, jadi ibarat kata tuh kita tuh cermin gitu. Kalau misalnya kita sebagai cerminnya saja menampakkan suatu cermin yang cembung atau cekung, itu bagaimana jadinya kayak gitu. Jadi hasil yang ditampilkan itu akan buruk kayak gitu. Jadi pentingnya kita mempunyai pendidikan itu seperti itulah ibarat katanya ya. Dan nggak usahlah punya mindset atau biarlah orang terdahulu mengargumenkan itu sebagai ya udahlah ujung-ujungnya akan masak di dapur ya kan, itu sudah kewajibannya kita sudah kewajiban, dan kita itu sudah menjadi tanggung jawabnya kita. Ketika laki-laki punya tanggung jawab sebagai pekerja atau penafkah, sedangkan kita mempunyai tanggung jawab untuk ya menghidupi keluarga di rumah kayak gitu ya, menjadi pendidik untuk anak-anak, pendidik untuk suami juga. Ketika suami ada kurangnya kita bisa menambahkan kayak gitu. Itu sih pentingnya, makanya setinggi apapun derajat kita pendidikan, jangan berkecil hati bahwa pendidikan SMA, SD, SMP itu hanya pendidikan yang rendah kayak gitu. Berbanggalah kalian sudah mempunyai pendidikan segitu dibanding wanita yang tidak punya pendidikan sama sekali gitu. Itu sih. Kalau dari saya setuju banget sih, maksudnya apalagi wanita ya yang nantinya itu ya berarti ngurus, bukan yang mengatur ya, tapi maksudnya ngurus di dalam rumah itu kayak apa, masalah balik lagi ya kayak keuangan istri itu manajemen keuangan nggak sih buat keluarga gitu ya. Makanya itu juga penting gitu. Makanya kalau misalkan ada yang bilang percuma sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya yang di dapur itu kayak hati itu resah gitu kan, enggak lah gitu. Maksudnya gini, bukan jadi alasan maksudnya istri di dapur itu sebagai alasan ngapain mau sekolah gitu. Sebenarnya kan sekolah itu bukan itu gitu. Banyak hal yang nggak kita dapat itu maksudnya gini, ketika kita sekolah itu tuh maksudnya kita bisa dapat banyak hal gitu. Nggak hanya tentang teori, maksudnya di sini tuh nggak tentang matematika, misalnya ini tuh nggak tentang itu gitu. Tapi kita interaksi dengan orang. Nah, kayak gini, ya kayak saya ngobrol sama Bu Yuli, kayak Mbak Yulia dan Mbak Rintis di sini kan, akhirnya saya juga punya pandangan lain gitu. Akhirnya saya juga ngerti gitu. Ya itu sih, makanya kenapa saya nggak setuju banget kenapa orang-orang di sana itu bilang kalau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya yang di dapur itu enggak banget lah. Itu pemikiran yang pendek sekali. Betul. Nah, bagaimana argumen Anda? Ya, saya sederhana
pendidikan kita gitu. Jadi seberapa penting sih seorang istri atau seorang perempuan itu berpendidikan? Ya menurut saya penting banget gitu. Bukan untuk apa ya, untuk menyayangi laki-laki, enggak, tapi lebih, kalau saya pribadi itu lebih untuk diri saya sendiri gitu. Ya kadang-kadang kalau mereka bisa, kenapa kita juga nggak bisa gitu loh. Kan juga saya juga nggak ingin dibodohi sama mungkin masa yang akan datang gitu. Jadi saya juga harus mempelajari gitu loh. Terus kayak gini, karena memang sih anak itu ya yang berpengaruh itu selain keluarga itu yang satu, karena memang seorang ibu adalah madrasahnya anak-anak yang pertama, juga itu lingkungan pembentuk anak, karakter anak, dan yang kedua itu lingkungan masyarakat, dan yang ketiga itu sekolah gitu. Jadi itu yang membentuk karakter anak gitu. Nah terus untuk yang menurut saya penting, karena apa? Karena perilaku kita ke anak kan, maaf ya, emang sih nggak apa ya, nggak dari pendidikan juga, pendidikannya. Oh memangnya kalau pendidikan yang tinggi itu juga itu ya menghasilkan anak yang bagus? Enggak, emang enggak. Tapi setidaknya kita tahu gitu. Iya. Kita tahu cara mendidik. Betul, itu sih. Gitu. Karena anak kedepannya, karakter kedepannya mereka itu berdasarkan dari kita. Cara kita merawat mereka itu seperti apa gitu. Itu juga sangat berpengaruh. Terus ya kayak itu tadi, kembali lagi ke itu, karena menurut saya ya untuk pernikahan laki-laki dan perempuan, ya maaf mungkin kalau ya memang kalau saya setuju dengan pandangan agama saya bahwa laki-laki itu seorang pemimpin, saya setuju. Tapi saya juga di sini ingin apa ya, ingin berpendapat sendiri bahwa pasangan kita itu bukan memimpin kita juga, tapi partner kita. Bukan sesempurna itu ya. Jadi kadang ada salahnya juga. Bukan berarti kita selalu di belakangnya. Mungkin bisa dalam hal ibadah nggak apa-apa, tapi dalam mungkin hal yang lain, ekonomi atau pendidikan, kita kan harus berdampingan. Betul. Berdampingan gimana sih? Oh, anak Pelengkap gitu ya. Ya, karena kita itu partner untuk lebih baik, menjadi lebih baik gitu. Jadi biar kita nggak salah arah, mungkin kita juga nggak salah apa ya, mendidik anak. Soalnya apa ya? Saya merasakan banget efek dari pendidikan orang tua ya. Orang tua ke anak itu sangat berdampak banget. Ketika anak sering dimarahi, ketika anak melakukan kesalahan tapi juga dimarahi, dibentak apa, itu akan berdampak ke mereka saat dewasa. Betul banget sih. Oke. Ada waktu berapa menit ini? Ada sudah habis. Oke, kayaknya sudah ya, sudah terlalu panjang. Mungkin bisa disambung di next time gitu ya, kita bisa ngobrol. Oke, mungkin untuk yang terakhir gitu ya. Terakhir terus ya. Kalau kesimpulan dari pembicaraan kita ini apa? Boleh ini apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulan dari saya sih simpel aja, simpel tapi dalam. Jadi menurut saya, bagi kalian yang menonton ya, biarlah kata mereka itu berkata apa, biarlah mereka yang sudah melakukan pernikahan dengan merasakan keenakan atau kenyamanan, itulah pemikiran mereka. Punyalah prinsip itu sendiri. Jadi gradekan dirimu sendiri itu, gradekan gimana kalian mempunyai capaian atau batasan tersendiri. Jangan mudah teriming-iming oleh sebuah story, status, kemudian ajakan dari teman kayak gitu. Itu tidak bagus. Jadi apalagi kita seorang wanita, kita seorang kayak tadi, kembali lagi, kita adalah madrasahnya anak nanti sebagai panutan. Kalau bayangkan aja kalau misalnya nanti anak kita akan bertanya, kapan sih usia saya itu lebih pantas kayak gitu, kita mau jawab apa kalau ketika kita itu masih belum dapat kayak gitu. Jadi kedewasaan dari orang tua itu masih belum ada. Rasanya malu gitu di hadapan anak-anak kita, itu malu. Jadi pesan saya satu, berapapun usia kalian, kalau bisa jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kayak aku itu bakalan dikasih julukan sama orang kayak gitu, perawan tua, duda tua atau apalah itu, terserah ya. Itu argumen mereka. Jangan pernah menganggap argumen mereka itu penting di hidup kalian. Biarlah apa orang berkata, yang penting kalian akan jalan lurus ke depan, karena yang menyelesaikan masalah kalian adalah kalian sendiri, bukan juga orang lain. Orang lain akan menertawakan ketika kita mempunyai masalah seperti itu. Karena pernikahan bukan hanya sebagai perlombaan, bukan hanya sekali dua hari. Ketika ada masalah kita bisa ngomong putus,
Kemudian ketika ada baiknya kita balikan lagi, bukan sesimpel itu. Jadi pernikahan bukan hanya sebagai coba-coba. Gitu sih. Kalau dari Arya mungkin dari hasil kita ngobrol ini bisa disimpulkan seperti apa? Ini kesimpulan untuk saya sendiri ya. Ternyata berbicara dengan dua orang yang lebih tua dari saya itu menyenangkan. Maksudnya saya tuh dapat ilmu gitu. Maksudnya pandangan saya itu akhirnya semakin luas lagi gitu. Jadi kalau misalkan yang saya simpulkan, ya benar, kembali ke topik di awal, kalau pernikahan itu nggak segampang itu, punya beberapa aspek yang banyak dan sekompleks itu. Jadi makanya jangan menikah karena usia. Maksudnya dibilang usia tua atau muda itu maksudnya bukan patokan lah untuk kita tuh menikah gitu. Terus buat cewek-cewek atau wanita-wanita di luar sana, pendidikan itu penting, pendidikan itu nomor satu, pendidikan itu segalanya. Makanya kalau bisa kalian itu, maksudnya apa ya, jangan puas terhadap ilmu yang kalian punya sekarang, tapi kalian tuh harus kalau bilang haus ilmu lah ibaratnya. Jadi kalian tuh akan terus mencari gitu. Itu sih. Oke. Dari Saya harus Mbak Yulia sebagai presenter. Oke, pada saya yang kenapa saya menyimpulkan ya sih. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi, karena pernikahan itu pasti impian kita adalah selamanya ya. Inginnya sampai malah jodoh dunia akhirat ya, biasanya kan jodoh yang berlaku-laku. Oke, karena memang tujuan kita menikah adalah untuk hidup bersama selamanya. Kita bangun pagi melihat dia, kita tidur melihat dia. Jadi usahakan kita benar-benar menemukan seorang yang pas untuk kita. Terus kalau misalkan ternyata berhentilah berpandangan bahwa usia itu juga seperti yang Mbak tadi bilang, perlombaan. Usia itu bukan tentang itu, tapi usia itu tentang persiapan kita, baik itu mental, baik itu psikis atau agama kita. Di agama kita sudah mengajarkan bahwa misalkan kalau kita sudah usia ingin nikah dan ternyata kita mungkin finansial kita kurang, terus pasangan kita belum ada, ya kita disuruh jalan yaitu berpuasa. Jadi mungkin tips bagi yang mau cari jodoh, berpuasa kali. Dan karena memang pernikahan itu bukan soal kita saling cinta saja, kita cuma mendapatkan maksudnya saja, tapi enggak lebih dari itu. Pernikahan sangat luas. Jadi kita harus pelajari diri kita sendiri, kita pelajari karakter pasangan kita, dan kita sudah siap untuk menikah. Oke, sudah itu aja sih. Oke, itu mungkin ya bahasan topik kali ini. Next kita akan bahas topik yang lebih menarik lagi. Atau ada usul? Ada usul, kalau ada usul silahkan komen. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Aulia dan Mbak Yulia sudah meluangkan waktu untuk kita saling sharing kayak gitu ya. Next, oke, sebentar Mbak, ini bukan meluangkan waktu ya, karena memang kita dipaksa sama Mbak Lintis. Iya, sebenarnya itu gitu. Iya, Jadi kita tuh harus ada bayarannya ya. Iya, Tolong. Tunggu saya mendapat 1.000 subscriber dulu ya, baru nanti akan ada giveaway. Oke, itu saja